Ya, assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama Adung Kauruh Ujang Rawing ya. Mau ngopi dulu lah. Kali ini saya akan bahas sebab penyakit yang sering kita alami penyakit itu, dan sekaligus penangkal dan obatnya, yaitu dengan perjalanan Sang Bima. Bima itu adalah titisan Bayu. Bayu itu adalah angin. Angin itu adalah napas yang ada di dalam diri kita. Bagaimana lahirnya Sang Bima tadi? Bima itu lahirnya adalah masih terbungkus. Sehingga membesar dan akhirnya pecah, menjadilah Bima. Bima dengan kata lain warak udara atau warak udara, kenyang angin. Lalu apakah Bima tidak ada sakitnya? Ada. Bima itu walaupun gagah, perkasa, bahkan menemukan jati diri, bisa menemukan Dewa Ruci, ada sakitnya. Pandawa ini sering sakitnya, sering tapa. Apa saja sakitnya Sang Bima itu? Kayak misalkan lemas, tidak bisa bergerak, bahkan tidak tidak lancar dengan berpikir, bahkan dengan nggak bisa makan, segala macam. Terus pengaruhnya apa di dalam Sanepa Bima ini? Tubuh kita ini kan 4 unsur yang membantu di dalam tubuh kita itu adalah angin, air, bumi, api. Kalau angin ini sudah bergeraknya sudah tidak normal, misalkan salah satunya pilek, itu angin sudah tidak normal, hanya keluar dari lubang hidung sebelah, kita pun sudah merasa susah. Satu. Yang kedua adalah masuk angin yang di dalam perut, itu menjadi kembung. Yang ketiga, kalau kita masuk angin, anginnya masuk ke jantung, terus dia nempat di situ diam, kita bisa kena angin duduk. Kalau anginnya itu masuknya ke dalam usus, maka kita bisa kena tipes atau asam lambung. Makanya kenapa kalau orang asam lambung itu perih di dalam perut, karena apa? Dua usus ini kemasukan angin, yang ini melembung hingga dia bergesekan. Itu sehingga jadi lecet dan itu akan jadi perih. Ya, itulah yang menjadi perih. Itu kalau ke dalam usus. Kalau angin masuknya ke dalam tulang, itu disebut jadi rematik. Ya. Ternyata angin ini, sumber angin ini memang sangat pengaruh, banyak sekali di dalam tubuh kita. Kalau angin ini masuknya ke dalam darah kita ini jadi membeku dan mati. Nah, itu akan menjadi apa? Kalau darah kita mati, menjadi stroke. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Nah, ini sekarang saya akan bicara bagaimana mengobati penyakit-penyakit yang terkena angin semacam tadi. Misalkan salah satu pilek misalkan. Pilek ini kenapa angin bisa keluar dari lubang hidung sebelah, tidak dari yang sebelahnya. Nah, ini karena tubuh kita ini
peredaran darah kita ini nggak lancar, sehingga yang satu dingin, yang satu panas. Nah, seharusnya lubang hidung ini harusnya satu dingin satu panas itu harusnya seimbang. Kalau pengen sehat, semua sama-sama hangat. Yaitu kita harus olah napas atau duduk bersila, main napas seperti itu. Nah, kalau sudah terjadi pilek, bagaimana mengobatinya? Ya itu bisa dengan ini, pijit jari ini ya, telunjuk kiri kanan ya, gitu. Atau dengan cara oles, misalkan kita pakainya yang alami-alami, misalkan jahe ya, kita olesin di sini, nggak bisa. Nah, itu. Terus kalau misalkan masuknya ke dalam usus tadi yang menjadikan asam lambung ya, itu artinya kita harus bisa ngeluarin angin yang di dalam usus tadi ya. Yaitu kita bisa minum pahitan ya, pahitan atau sepet, yang sepet-sepet ya. Sepet sama pahit beda ya, kita cari yang sepet. Misalkan minum apa, teh misalkan, teh atau kopi yang pahit, nah itu bisa ya. Tapi memang reaksi di situ menakutkan, tapi itulah obatnya. Nah, dengan cara lainnya ya kita bisa aja bangun pagi misalkan ya, terus mandi, terus duduk sila, nah terus berdiri yang kenceng, dilurusin. Nah itu pun salah satu untuk mengeluarkan angin yang di dalam usus tadi ya. Terus bagaimana kalau angin ini sampai ke jantung atau sampai ke darah tadi? Wah, ini penyakit yang sudah memang berat ya. Tapi kalau misalkan yang sudah masuk, itu kalau perlu kita sandi-sandi di dalam tubuh kita ini, urat-urat di sandi-sandi itu harus kita pencet ya, supaya keluar angin itu. Nah, setelah keluar, nah itu baru kita bisa mencegah dengan tarik napas sepanjang-panjangnya, keluarin, tahan sekuat-kuatnya, dan keluarin sepanjang-panjangnya. Itu dilatih tiap hari supaya menjadi kuat. Lalu yang masuk ke dalam darah seperti apa? Kalau masuk ke dalam darah, darah kita akan mati. Bahkan tubuh kita akan menjadi lemas atau panas misalkan. Karena peredaran darah gak lancar, karena yang satunya membeku karena kena angin. Bisa dengan cara darah yang kotor kita keluarin, atau bisa darah yang kotor kita panasin lagi supaya menjadi hancur. Kalau ngeluarin darah bisa dibekam misalkan. Tapi kalau misalkan gimana darah ini supaya hancur, kita bisa kasih yang panas-panas, misalkan beras kencur atau jahe ya, seperti itu. Atau cara mengeluarkannya selain misalkan nggak mau dibekam, bisa ditusuk di jari manis ini ya. Kalau yang sudah panas tinggi karena darah nggak keluar ya, ini bisa dikeluarin darah itu. Untuk pencegahannya ya tetap kita harus banyak minum air putih pagi-pagi, dan duduk dulu, jangan buru-buru kamar mandi, jangan buru-buru sarapan, duduk rileks 3 menit, terus keluar minum air hangat, itu dibiasakan. Terus tarik nafas ya, dibiasakan 3 kali. Syukur kalau bisa meditasi, ya meditasi sekuatnya 1 menit atau 2 menit, itu akan membantu. Inilah cerita Sanepa Sang Bima yang menurut kesehatan. Inilah Kawruh Ujang Rawing, semoga bermanfaat tentang kesehatan dari wayang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.